Nah, di analisa vektor ini nanti tujuannya adalah mampu menerapkan analisa vektor sebagai dasar penyelesaian masalah dalam kasus-kasus medan elektromagnetik. Nah, apa saja subtopik yang akan kita pelajari? Yang pertama, komponen dan operasi skalar dan vektor. Oke. Lalu nanti kita akan pelajari tentang sistem koordinat dan transformasi koordinat vektor. Nah, jadi koordinat vektor ini nanti kalian akan kenal koordinat kartesian, koordinat tabung, dan koordinat bola. Oke. Kalau koordinat kartesian itu yang biasa kita pakai. Nah, ini mungkin udah ketemu sering ya. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, ini namanya koordinat kartesian. Nanti kita akan ketemu juga dengan koordinat tabung dan koordinat bola. Kenapa sih kita perlu mempelajari tiga hal ini? Nah, sumber listrik atau sumber medan magnet itu kan bentuknya beragam. Misalnya gini, kalau kabel Anda lihat bentuk penampangnya kayak apa? Kayak tabung ya. Nah, terus nanti ada juga partikel-partikel atau elemen yang merupakan sumber listrik dan sumber medan itu bentuknya bulat gitu. Nah, oleh karena itu penggunaan koordinat nanti sesuai dengan bentuk bangunnya seperti itu. Misalnya kayak resistor, oke? Resistor kan bentuk penampangnya misalnya tabung. Nah, kalau mau tahu kita berapa sih besaran medan yang mengalir di situ itu kita bisa tahu. Nah, jadi kenapa kita perlu mempelajari tiga bentuk koordinat ini? Karena memang bentuk sumber-sumber listrik atau sumber magnet itu bentuk bangun ruangnya berbeda gitu. Jadi disesuaikan nanti dengan bentuknya. Makanya nanti kita akan belajar koordinat kartesian, tabung, dan bola. Lalu pelajari transformasinya juga. Nah, transformasi artinya bagaimana kita mengubah besaran yang berada di koordinat kartesian, terus misalnya nih dia ngalir dari sumber yang berbentuk kubus, terus ngalir ke sumber yang berbentuk bola gitu. Itu kan mengalami perubahan. Artinya dia akan mengalami perubahan bentuk koordinat. Nah, jadi nanti kita akan belajar juga bagaimana mentransformasinya dari masing-masing koordinat vektor ini. Oke. Lalu berikutnya kita akan pelajari tentang diferensial dan integral. Nah, diferensial dan integral. Mungkin nanti Anda akan butuh tabel-tabel ya, tabel diferensial, tabel integral, bagaimana mengintegralkan besaran-besaran trigonometri seperti itu. Nah, nanti diferensial dan integral yang sumbernya berupa garis, sumbernya berupa permukaan, dan sumbernya berupa volume. Lalu berikutnya kita akan pelajari tentang kalkulus vektor. Oke. Kalau di universitas nih biasanya anak saintis itu pasti akan ketemu mata kuliah kalkulus dasar dulu. 1 semester kalau nggak salah. 1 semester apa 2 semester gitu. Jadi semua anak saintis, entah itu engineer atau yang MIPA gitu ya, biasanya pasti akan ketemu mata kuliah kalkulus sendiri. Tapi di sini kita enggak ya. Jadi nanti mungkin langsung ke kalkulus yang bagian vektornya saja. Maka kalian akan kenal dengan besaran namanya gradien, Laplacian ya, divergensi, dan curl di dalam vektor. Seperti itu. Cukup jelas? Kalau ada yang mau bertanya boleh di ini aja ya. Boleh diintervensi. Baik. Nah, kita yang ringan-ringan dulu sih di hari pertama ini. Nggak apa-apa ya, langsung ke pertemuan. Biar waktunya nggak mubazir. Nah, sekarang kita kenali dulu istilah skalar dan vektor. Oke. Nah, skalar dan vektor ini sama-sama kuantitas fisik kan dia ya.
kuantitas spesies. Nah, ini yang dapat dinyatakan secara lengkap sebagai sebuah angka untuk menggambarkan magnitudonya. Nah, jadi scalarity dia hanya punya nilai magnitude. Kalau vektor ada magnitude dan ada arah. Nah, mungkin ini sudah familiar ya, pernah dipelajari juga. Contohnya ini suhu, jumlah, massa, kelembapan, dan lainnya yang tidak memerlukan arah. Nah, kalau vektor nanti memerlukan arah, kecepatan, percepatan, medan, gaya. Nah, nanti kita akan ketemu dengan medan dan gaya. Bagaimana komponen dan penggambaran vektor? Nah, yang perlu kita pahami dulu adalah tentang koordinat, sistem koordinat. Nah, jadi ini kalau kita menggambarkan koordinat, ini kan sumbu X ya, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, misalkan kita punya vektor di sini nih, ada vektor A. Saya coba gambarkan. Oke, di sini ada vektor A. Oke, nah biasanya kalau notasi vektor kita notasikan dengan ada lambang anak panah ya, terus huruf besar ya biasanya. Nah, ini menunjukkan vektor A. Oke, nah lalu ada lagi namanya vektor satuan. Nah, jadi ini kan pesan vektor A tahu arahnya. Misalkan A sama dengan 5AX. Oke. Atau biasanya menggambarkan vektor gimana? 5X gitu ya. Nah, ini 5AX. Nah, berarti vektor 5 ini adalah magnitudonya. Artinya apa? Sebuah vektor A dengan magnitudo 5 dan arahnya ke sumbu X. Nah, AX-nya artinya apa? AX ini adalah vektor satuan. Oke, vektor satuan, vektor dengan magnitudo 1. Nah, ini diperolehnya dari mana? Vektor satuan ini diperoleh dari persamaannya ini. Oke, besaran vektor dibagi dengan magnitudo vektor. Nah, magnitudo vektor ini adalah kuadrat ya, biasanya kita nyarinya ya. Coba, saya mau cari contoh. Oke, ini kan tadi ya vektor satuan A per A magnitude. Jadi, nah, magnitudo itu kita bisa cari dengan akar kuadratnya. Oke, akar kuadratnya. Nah, saya contoh di sini aja. Oke, misalkan tadi vektor A ini 5AX. Jadi berapa besarnya vektor satuan? Oke, AX itu, nah berarti 5AX per, nah ini kan magnitudo vektor. Karena di sini hanya satu komponen, maka akar dari 5 kuadrat. Oke, akar dari 5 kuadrat. Jadi berapa besarnya vektor satuan? AX. Nah, itu yang dimaksud dengan vektor satuan. Nah, jadi misalnya gambar yang kedua ini. Nih. Oke. Vektor yang ini kan posisinya berada di antara X, ya, dihubungkan oleh titik-titik X, Y, dan Z kan ya. Ini ada X, Y, dan Z. Oke. Nah, berarti kan dia dibentuk oleh 3 vektor satuan. Oke. Misalkan anggaplah
Ini vektor B. Oke. Vektor B misalnya sama dengan 2AX tambah 2AY tambah 2AZ misalnya. Nah, berarti dia dibentuk oleh 3 sumbu koordinat ini kan? Ada 2AX, 2AY, dan 2AZ. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita mau tahu berapakah vektor satuan dari B ini, vektor satuan dari B berarti B 2AX tambah 2AY tambah 2AZ dibagi dengan akar kuadrat. Jadi kalau kita mencari magnitudo vektor itu adalah akar kuadrat dari besarannya. Jadi akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti yang ada di buku ini. Nah, ini. Magnitude of vector. Oke. Nah, ada di persamaan 1,8. Jadi kalau misalkan ada 3 komponen tadi, maka magnitudonya kita bisa cari dengan AX kuadrat tambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Oke. Maka unit vektor. Nah, unit vektor along A. Jadi unit vektor di sepanjang A kita bisa cari dengan AA. Sini notasinya. Oke, AX ditambah AY. Misalkan tadi 2X, 2AY, 2AZ. Nah, akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Maka itu vektor satuannya. Oke. Nah, sekarang coba saya kasih contoh dulu. Coba gambarkan. Gambarkan vektornya. Tentukan vektor satuannya. Nanti yang sudah bisa jawab boleh share di WhatsApp. Coba jawab dulu ini. Vektor C sama dengan 4AX min 3AY. Nah, belajar menggambarkan ya. Gimana cara menggambarkan vektor 4AX min 3AY ditambah 2AZ. Kira-kira posisinya di mana? Nah, Anda harus gambarnya garis putus-putusnya. 4 di mana? 3, min 3AY. 4AX min 3AY dan 2AZ. Gambarkan vektornya dan tentukan vektor satuannya. Bentar ya. Bisa ya, 5 menit ya.
Udah? Bisa? Ibu. Coba kirim jawabannya. Saya cek. Tapi masih kurang, Ibu. Nggak apa-apa, nanti saya arahin. 4AX-nya ngerti nggak ke arah mana? Ya, ngerti. Terus, min 3AY? Ke arah kiri. Kiri kan? Nah, nanti kan kita ketemukan titik potongnya kan ya? Maaf. Nah, lalu apa? 4. Berarti kan misalnya kamu bikin aja koordinat titik bantunya. Misalnya 1, 3, 4. Terus min 3 kan? 1, 2, 3. Min 3, terus 4. Kira-kira kan di sini nih. Terus positif 2AZ. Ke atasnya misalnya 1, 2. Nah, naik 2 kan? 1, 2. Nah, kira-kira mungkin di sini. Titiknya. Nah, terus ditariknya dari mana? Kita temu nih titiknya nih. Ini titik C. Terus vektornya ditariknya dari mana? 0. Dari titik pusat kan ya? Dari 0. Nah, di sini. Nah, kira-kira di sini posisi vektor C. Nah, dengan besarnya tadi berapa? 4AX min 3AY tambah 2AZ. Bisa? Iya, bisa. Ya. Nah, ini C kan. Lalu berikutnya coba hitung ininya, vektor satuannya. Berarti notasiannya saya seperti ini. Nih, vektor satuan. Oke, berarti sekarang kita coba hitung AC-nya. AC. Nah, persamaannya apa? Ini. Vektornya dibagi dengan magnitudonya. Berarti C dibagi dengan magnitud C. Coba hitung. 4AX min 3AY plus 2AZ dibagi magnitud gimana tadi? AX kuadrat, AY kuadrat, AZ kuadrat kan? Ditambah ya. Karena kalau negatif pun dikuadratkan jadinya kan tetap positif ya. Berarti 4 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Maka ketemu faktor satuannya. Coba hitung. Akar 29, Bu. Yang mana? Yang di bawah akar 29? Iya. Oke. Berarti 4AX. Silakan dilanjutkan ya. 4AX min 3AY plus 2AZ dibagi akar 29. Nah, berapa? 4 per akar 29. 0,74 ya? Temu nggak? 0,74 AX. Berarti AC sama dengan 0,74 AX. Terus berapa?
min 3 bagi akar 29. Min semuanya ya, Bu? semuanya. Karena kan ini kan ada 3 nih. Kalau tadi yang saya contohin kan kita cuma satu variabel. Nah, berarti ini ada 3. Berarti 3-3-nya. Min 0,5 berapa? 557 ya? 56 AY ditambah 2 bagi akar 29. 0,37 AZ. Nah, sebenarnya ini posisinya di mana sih? 0,37 AZ. Nah, jadi vektor satuan ini nanti posisinya di sini. Oke. Ini kan arah vektor C kan udah ketemu nih di sini tadi. 4AX min 3Y tambah 2AZ. Maka vektor satuan, nah ini kan seperti contoh yang tadi. Nah, vektor satuan berarti vektor dengan magnitudo 1. Nah, ini kalian bisa buktikan. Benar nggak magnitudo AC ini nilainya 1? Jadi ini sebenarnya dia di sini nih. Nah, di sini posisi A, AC-nya. Nah, kita bisa buktikan. Benar nggak vektor satuan ini magnitudnya 1? Magnitud caranya gimana? Ini di si vektor ini juga dikuadratkan lagi. Gimana tadi? Ini AC-nya kan udah dapat nih. Nah, kita coba cari magnitudnya. Benar nggak 1? Magnitud berarti 0,74 kuadrat ditambah min 0,56 kuadrat ditambah 0,37 kuadrat diakarkan. Ya, 0,76 kuadrat ditambah 0,56 kuadrat ditambah 0,37 kuadrat. 1,02 kan? 0,28. Ketemu nggak? Akarnya adalah 1,01. 1,01. Bisa ketemu? Nah, ini yang membuktikan bahwa vektor satuan itu adalah vektor dengan magnitud 1. Nah, jadi ini di sini dia posisinya. Bisa ketemu nilainya segini? Akar 0,74 kuadrat, akar dari 0,74 kuadrat tambah 0,56 kuadrat tambah 0,37 kuadrat. Sama dengan 1,01. Nah, ini kan menunjukkan magnitudnya 1. Oke, bisa dipahami? Tentang vektor besarannya, terus vektor satuan besarannya, cara menggambarkannya. Belum saya lanjut, ada yang ditanyakan? Halo. Belum, Ibu. Bisa dilanjut. Lanjut. Oke. Bisa ngerti ya? Mencari, membuktikan vektor satuan itu nilainya adalah 1. Nah, berikutnya kita lihat operasi aljabar pada vektor. Nah, ini sama sih dengan operasi-operasi pada bilangan biasa atau pada skalar ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perkalian nanti ada 2 jenisnya. Jadi ada perkalian dengan skalar dan ada perkalian antar vektor. Nah, ini hasilnya akan berbeda ya. Perkalian antara vektor dengan skalar dan perkalian antar vektor. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu tidak masalah. Nah, misalkan ini contoh penjumlahan vektor. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, ini ada vektor A, vektor B. Jadi kalau kita mengoperasikan vektor, kalau misalkan arahnya diketahui, nah maka ini ya, ini kan ujungnya vektor yang ini. Jadi nanti penjumlahan itu adalah dari
pangkalnya vektor yang kedua ketemu dengan ujungnya. Nah, maka penjumlahannya seperti ini. Resultannya ya. Ini resultannya. Maka ini adalah vektor C. Nah, pengurangan bisa seperti itu. Sama juga. Jadi kalau misalkan pengurangan, misalkan ini vektor A, vektor B, maka negatif B itu kan berlawanan arah ya. Jadi berlawanan arah dari vektor positif. Misalkan ini B, berarti min B-nya berlawanan arah. Nah, misalkan D ini akan sama dengan A, ini min B. Boleh di sini sama ya. Ini min B-nya. Oke. Nah, yang berbeda nanti adalah di perkalian vektor. Nah, perkalian di vektor ada dua. Ada perkalian titik, ada perkalian silang. Nah, atau ini dikenal dengan dot product dan ini cross product. Oke. Nah, perkalian titik ini atau dot product ini, kalau misalkan kita gambarkan, nah ini dari penggambaran trigonometri seperti ini ya. Nah, misalkan ini vektor A, ini vektor B. Ya. Jadi dua buah vektor ini pasti nanti akan terbentuk sebuah sudut. Oke. Atau di sini dikenal dengan sudut alfa. Nah, jadi untuk mencari A dot B ini adalah magnitudo A, ya, magnitudo A dikali dengan magnitudo B dikali dengan sudut antara A dengan B. Nah, jadi ini notasinya, nah sudutnya ini kan berasal dari sini nih. Ya, jadi kalau perkalian, ini bisa magnitudo A dikali dengan hasil magnitudo dikali dengan cos itu bisa. Sama aja sih hasilnya sebenarnya. Atau A dikali B cos A, atau kebalikannya. Atau A cos A dikali dengan B. Kalau A cos A kan berarti seperti ini nih. Nih, kalau ini berarti B cos A. Ya, B cos A baru dikali dengan A. Cos alfa ya. B cos alfa baru dikali dengan A. Atau penggambaran seperti ini. Prinsip kosin penggambarannya Anda bisa ya. Alfa. Kenapa cos ini? Kenapa? Kenapa di sini sudutnya cos bukan sin? Hah? Ingat nggak? Jadi kalau di matematika kan ini kan kita mencari yang depan ini nih. Kenapa cos? Alfa. Nah, jadi untuk mencari perkaliannya bisa dengan A cos A di sini dikali dengan panjang B, maka penggambarannya seperti ini. Nah, ini perkalian titik. Kita coba lihat dulu contoh perkalian titik. Jumlah tadi saya belum contohkan ya. Kita coba lihat dulu yang perkalian titik. Nah, ya tadi ada tipe kan. Yang skalar itu dikenal dengan dot product. Kalau yang vektor dikenal dengan cross product. Nah, kita coba lihat yang perkalian titik. Nah, ini. Nah, di sini kan bukan lambangnya alfa ya, cos theta AB. Ini sudut antara A dan B. Jadi, kalau perkalian sudut ini, perkalian titik ini, tadi kan
Nih, A dot B sama dengan A, B cos A, atau A cos AB, itu sama. Atau, itu akan sama dengan, nah, AX BX, AY BY ditambah AZ, AZ BZ. Jadi, sudut ini, oke, sudutnya adalah pasti lebih kecil ya di antara A dan B. Nah, hasilnya, jadi kalau perkalian titik hasilnya adalah skalar. Jadi hasilnya nanti bukan bilangan vektor. Misalnya nih kita mau mengalihkan, ya, hasil perkalian titik adalah bilangan skalar. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ada dua vektor, misalnya nih vektor A, AX tambah BY tambah AZ, lalu vektor B kita punya BX tambah BY tambah AZ. Nah, maka ini akan sama dengan perkalian dua komponen. Jadi, kalau vektor itu notasinya sama, dia akan menjadi skalar. Jadi, 2AX dikali 2AX misalnya, itu hasilnya adalah 4. Ya, jadi, bentar, ortogonal ya. Ibu. Ortogonal hasilnya 0 ya, sorry. Jadi, multiplying A dan B komponen by komponen. Jadi, dua vektor A dan B disebut ortogonal atau perpendikular, ini, tegak lurus ya. Ortogonal atau tegak lurus jika A dikali B sama dengan 0. Oke. Nah, lalu nah ini diingat. Nah, ini diingat ya, sifat-sifat yang berlaku pada dot product. Jadi A dikali B akan sama dengan B dikali A. Samaan 1/17 ini. Atau ini sifat distributif. Nah, makanya tadi bisa dibalikkan ya. Jadi A dikali B ditambah C ini akan sama dengan A dot B tambah A dot C. Jadi, ini akan sama dengan A dot A kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, lalu berikutnya, nah, perkalian vektor yang sama, perkalian vektor yang sama itu hasilnya adalah 1. Oke, perkalian vektor yang berbeda pada perkalian titik atau dot product itu hasilnya 0. Nah, makanya tadi saya contohkan, misalkan 2AX dikali 2AY, ya. Nah, maka itu hasilnya akan 0. Karena apa? Karena perbedaan ini, koordinat. Nah, jadi diingat, untuk perkalian titik, beda koordinat itu hasilnya adalah 0. Kalau koordinatnya sama, hasilnya 1. Nah, misalkan 2AX dikali 2AX, berarti hasilnya adalah 4. Karena AX dikali AX 1. Seperti itu. Oke. Nah, ini rumus untuk dot product ya. Kita coba lihat contohnya. Saya coba cari dulu contohnya. Ibu. Ya. Kalau udah dikali yang dot itu hasilnya masih tetap menggunakan X apa tidak, Bu? Tidak, skalar. Ini nih. Skalar, skalar. Jadi hasilnya skalar, jadi ininya hilang. Arah vektornya hilang. Jadi perkalian dua buah vektor, perkalian titik akan menghasilkan bilangan skalar. Tanpa ya. Oke. Ntar saya cari dulu contohnya. Nah, ya. Nah, kita lihat di sini nih. Example 1.4. Oke, nah jadi ini ada dua buah vektor. Vektor A 3AX ditambah 4AY ditambah AZ. Oke, lalu ada vektor B. Oh, ini soalnya mencari sudut ya, nggak apa-apa. Nanti kita buktikan perkaliannya. Oke. Nah ini nih, ini A dot B. Kan? Oke.
Vektor B adalah 2AY min 5AZ. Oke, paham ya soalnya ya. Pertanyaannya adalah tentukan sudut di antara A dan B. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari gambar ini, pertanyaannya adalah mencari alfa. Oke, ini kalau misalkan mencari alfa, nah nih, kalau dibalik. A dot B sama dengan magnitudo A, magnitudo B, cos A. Berarti magnitudo A, magnitudo B, cos A sama dengan A dot B kan. Terus misalnya kan mencari cos A. Berarti A dot B dibagi dengan magnitudo A. Kita coba lihat rumusnya. Ini kan, A dot B dibagi dengan magnitudo A dan B. Benar nggak? Nih, kalau misalkan ini dibalik nih. Paham nggak itu dari mana? Ini kan A dot B nih. Ini ada magnitudo A, magnitudo B, cos A. Sekarang yang kita cari adalah kalau misalnya ini diturunkan. Nah, kita nyari sekarang yang ini nih. Berarti kan ini tinggal dibalik ya. Oke. Berarti kan A dot B dibagi saya pakai ini aja ya. Nah, dibagi dengan magnitudo A kali titik dengan magnitudo B. Benar nggak? Kalau kita mau nyari cos A. Nah, berarti kalau misalkan nyari alfanya arcus cos. Coba lihat di sini. Nih, ini kan arcus cos. Oke. Nah, ini kan nyari cos. Kalau kita mau nyari alfanya saja, nah, berarti ini kan arcus cos. Saya nulisnya cos min 1 ya. Atau pakai ini deh. Arcus. Nah, ini buat mendapatkan alfanya. Bisa paham? Oke, jadi rumusnya diturunkan dari sini ya. Rumus untuk menentukan sudut yang ada di buku. Nah, begini, turunkan dari sini. Nah, maka kita coba lihat. Oke. Nah, untuk mencari sudut, berarti kan ada perkalian titik nih. Antara vektor A dan vektor B. Nah, perkalian titik tadi, nah rumusnya adalah A dot B, nih, AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Jadi komponen yang sama yang dikalikan. Kenapa? Biar hasilnya satu. Tuh. Nih, AX BX tambah AY BY ditambah AZ BZ. Nah, kita coba balik ke soal yang tadi. Nah, berarti kan komponen X-nya apa? AX 3 ya. 3,4,1. 3 AX, 4 AY, 1 AZ. Dikali dengan, nah ini. X-nya kan 0, 0, 2, min 5. Nah, sekarang kita coba sama-sama kalikan antara komponen X, Y, dan Z, Jadi perkaliannya bukan seperti perkalian kita biasa. Kalau perkalian kita biasa kan 3 dikali 0, 3 kali 2, 3 kali min 5, kan gitu ya. Nah, ini berarti 3 kali 0. Berarti kan 0. Lalu 4 AY, 4 AY kali 2 AY. 4 dikali 2, hasilnya kan 8. Lalu AZ-nya 1 dikali I-nya B-nya min 5, min 5 AZ. 1 di min 5. Nah, maka hasilnya adalah min 5. Di total, nah ini hasilnya skalar. Jadi hilang ininya, vektornya. A dot B hasilnya adalah 3. Oke, paham ya? Lalu berikutnya, kita mencari sudut. Sudutnya berapa? Tadi kan pakai rumus arcus dari A dot B dikali dengan magnitudo A, dibagi dengan magnitudo A dikali magnitudo B.
Nah, magnitudo A berarti kan akar kuadrat dari komponen A. Akar 3 kuadrat, 4 kuadrat, tambah 1 kuadrat berarti akar 2, akar 26. Komponen B berarti akar 2, akar 29. Nah, jadi ini diperoleh di 3 per akar 26 kali akar 29 kan? 0,1. Nah, berarti sudutnya adalah arcus cos 0,1. Maka kita peroleh 83,73. Coba kita cek. Arcus cos 0,1. Ya. Di saya sekitar 84,26. Sama, tergantung mengambil pembulatan. Nah, begitu cara operasi perkalian titik. Nanti kita coba lihat contoh yang lain. Balik dulu ke atas. Ini tadi vektor satuan kan udah ya. Nah, sorry, tadi saya belum jelaskan untuk yang ini ya, penjumlahan atau pengurangan. Penjumlahan atau pengurangan ini sama, sederhana, nggak ada masalah menurut saya. Jadi kalau misalkan dijumlah ya tinggal dijumlah aja komponen yang sama. Jadi kalau misalkan ini A adalah AX, AY, AZ, B adalah BX, BY, BZ, maka C adalah ya dijumlahkan komponen yang sama. AX, BX, AX, AY, BY, AY, ya, AZ, BZ. Terus kalau misalkan dikurang ya juga seperti itu, tidak ada masalah. Ini kalau misalkan menggambarkan, nah, terus berlaku 3 sifat ini, ya, sifat komutatif, A plus B sama dengan B plus A, sifat asosiatif, A plus B plus C, nah ini sama, dan sifat distributif. Atau kalau misalkan dikalikan dengan sebuah konstanta, itu juga tidak masalah. Jadi kalau misalkan konstanta skalar ya, 5 dikali 4AX tambah 5AY misalnya. Nah, berarti 5 dikali 4AX, 20AX. 5 dikali 5AY, 25AY. Oke. Sekarang saya coba. Nah, coba cari perkalian titik dari ini. Dari vektor ini. Apa soalnya AX tambah 3AZ 5AX. AX ditambah 3AZ 5AX tambah 2AY kurang 6AZ. 2AY kurang 6AZ. Coba cari A dot B dan cari sudut antara A dan B. Ibu, mohon maaf. Tadi kalau misalnya ditanyanya alfanya doang itu arctangen ya? Kenapa? Kalau ditanyanya sudutnya aja, alfanya aja. Kenapa? Pakainya arctangen ya? Arcus cos. Oh, karena arcus kan kita cos. ngikutin, ya, nah tadi. Karena kan kita ngikutin trigonometrinya yang awal tadi. Oh iya. Ini kan trigonometrinya ngikutin yang ini nih. Nah, ini. Kan kita berangkatnya dari sini. Dari gambar yang ini. Jadi cos alpha seperti yang saya turunkan ini ya. Nah, jadi kalau mau cari sudutnya, kan kita berangkat dari rumus ini. Ini kan A dot B
magnitudo A, magnitudo B, cos alfa. Nah, kalau kita mau cari alfa, ini kan sebenarnya tinggal dibalik nih. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi arcus cos dari A dot B dibagi dengan magnitudo A, magnitudo B. Coba cari yang ini. A-nya AX tambah 3Z, B-nya 5AX, 2AY, kurang 6AZ. Cari A dot B-nya dan sudut antara A dan B. Kalau misalkan mau digambarkan, bisa juga. Nah, coba silahkan digambarkan seperti ini. Berarti A-nya ada di sumbu X, di 0 ya, Z-nya 3. Oke, coba yang ini dulu. Berapa A dot B-nya? 4, Bu. 4. Ya. Oke, AX, BX, AY, BY, AZ, BZ ya. A dot B. AX, BX-nya berapa? 5 ya. 5. Y-nya 0. AY, BY-nya berarti 0 kali 2 kan ya? Oh iya. 2. Kan? Iya. Iya, Ya. Ibu. Oke, lalu berikutnya Min 18 jadi min 13, Ibu. Ini min 13. min 18, hasilnya adalah Min min 13. Min 13. Oke. Jadi sekarang sudutnya. Nah, kita mau cari alfa.
Akar 10 bukan? Akar berapa? Akar 10. Akar 10. Coba kita cek. Alfa sudutnya akar 10. Alfa sama dengan arcus cos kan? Iya. Cos dari min 13 kan ya? Ya, min 13. Dibagi. Nah, akar berapa tuh? Kuadrat dari 1 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ya, akar 10. Akar 10 ya. Min 0,51 ya. Akar 10 lalu dikali dengan Akar 65. akar 65. 25 tambah 4 tambah 36 ya? Iya. 25 tambah 4 tambah 36. Oke. Kali 65 nggak sih? Berarti akar 10 kali 65 ya? Akar 10 kali 65, benar. Ini berapa? 5 akar 26 sih, Bu. Kalau akar 650 ya. Minus 267. Minus 267. coba kita cek. Sampel yang tadi mana sih? Aku hilang. Sampel 13 ya? Ini. Merah. Akar 650 ya? Yang 13. Akar 650. Yang 13 dibagi yang 13 dibagi akar 650. Saya hasilnya 120,65, Ibu. Itu setelah di Arkos. Oh, setelah di Arkes. Oke. Ininya biar rinci ya. Berarti Arkes cos dari min 0,02 kan? Benar nggak? Benar nggak? Min 13 bagi akar 650. Saya min 0,5, Ibu. Coba cek. Oh, ya, sorry. Min 0,509 ya? Iya. 5099. Oke. Arkes cos dari ini. Berarti sudutnya berapa? 120. 120,65 derajat kan? Iya, 65. Oke. Bisa dimengerti semuanya? Nah, sampai di sini dulu nih, udah jam 10 ya. Minggu depan baru kita lanjutkan lagi tentang perkalian silang. Jadi kita lihat perbedaannya antara perkalian sudut dan perkalian silang. Tadi suara siapa ya yang laki-laki yang jawab? Ibu, saya salah ngitung tadi. Oh, Raffi. Oke. Ada pertanyaan? Baik, kalau misalkan tidak ada, mungkin pertemuan pertama saya cukupkan dulu. Coba nanti di rumah ini ya, practice exercise 1.4. Practice exercise 1.4 di buku Sadiku halaman 17.
sama bentar, satu lagi. Nah, nih biar coba belajar sendiri dulu nih. Salah paham nggak? Sama praktek exercise 1.2 ya. Depan kita cek. Baik. Maaf Ibu, tadi di buku mana? Gimana? Di buku yang mana Ibu? Yang Sadiku. Oke, makasih Bu. Ya. Oh iya, maaf sebelum saya tutup, udah tahu peraturan online, pengumuman terbaru, saya juga belum mendapat sih. Informasi terakhir itu untuk di semester, ini informasi pertengahan Februari ya, yang terbaru nanti saya update lagi, jadi minimal pertemuan itu 25%. Itu sudah offline. Tapi nanti kalau misalkan sudah kondusif ya, ini kan sekarang mungkin uh, uh, kurva ini belum terlalu membaik dan di kampus kemudian juga agak banyak kasus. Uh, 1 minggu atau 2 minggu ke depan mungkin masih online. Tapi kalau memang nanti sudah membaik, mungkin saya akan seperti semester kemarin ya, kita tetap berusaha seoptimal mungkin untuk bisa offline. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.